Salam selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Oke, di general reading kali ini aku akan membuat tentang yang memperjuangkanmu. Sebenarnya ini fokus tentang love life maunya, tapi mungkin ya tergantung nanti ya, apakah itu pasangan kamu atau apakah itu keluarga kamu juga bisa, atau sahabat kamu atau siapapun itu ya, yang intinya yang memperjuangkan kamu. Dan juga nanti akan dibaca memperjuangkannya itu dalam hal apa. Jadi nanti dibaca karakter dan memperjuangkannya itu dalam hal apa, ya, dan kondisi ikatan kamu ke dia itu saat ini apa gitu. Oke. Sekarang ini file nomor 1, file nomor 2, dan file nomor 3. File nomor 1, 2, 3. Oke, sebelum aku masukin tandanya, silahkan kalian pilih dulu yang mana yang menurut kalian paling memanggil kalian. Kalian bisa berdoa dan menanyakan dalam diri kalian, siapa yang memperjuangkanku gitu. Oke, dan sekarang aku mau masukin tandanya. Kalau misalnya kalian mau milih, boleh di pause dulu videonya, karena aku akan memasukkan tandanya. Tanda untuk yang masih bingung, file 1, file 2, dan juga file 3. Oke, file 1, 2, 3. Siapa yang memperjuangkanmu? Siapa yang memperjuangkanmu? Oke, jika kalian masih perlu waktu untuk memilih, silahkan pause videonya. Jika kalian sudah memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke file nomor 1 dulu. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1, siapa yang memperjuangkanmu? Siapa yang memperjuangkanmu? Baca karakternya dulu. Karakternya. Oke, ada kekecewaan di sini. Ada melo, mungkin dia rada melo memang orangnya. Oke. Apa dia sudah berkeluarga ya? Dia sudah memiliki hubungan keluarga, tapi dia juga kayaknya ekonominya, meskipun di sini Nine of Pentacles, tapi aku rasa ada hal-hal yang membuat, mungkin termasuk ekonomi, yang membuat dia perlu pergi dari rumahnya, perlu merantau, dan ya, dia pergi dari rumah. Jadi dia kayak sendiri gitu, sedang merantau saat ini. Dan dia karakternya sebenarnya dia hangat, dia itu sensitif, dia banyak berapi-api juga, dia memiliki ambisi, tetapi sepertinya kondisi saat ini energinya melo, cenderung melo. Soalnya ada rasa kekecewaan, sakit hati, ada rasa keraguan di dalam dirinya dia. Mungkin juga dia hubungannya sama kamu itu bahkan udah kenal atau sudah berkeluarga gitu, tapi ada sesuatu hal yang membuat pergi, ada kepergian gitu. Di saya di sini selain kepergian berupa merantau ke tempat yang jauh, ke pulau yang jauh, bisa laut juga mungkin ini pergi untuk selama-lamanya juga bisa gitu. Oke. Jadi mungkin udah mulai ketebak siapa orangnya. Bisa disesuaikan dengan kehidupan kalian tuh siapa. Kalau misalnya tanya define feminim, define maskulin, ini kalau misalnya kalian cewek berarti dia cowok, kalau kamu cowok berarti dia cewek. Soalnya ini ada energi yang berbeda dari kamu gitu. Terus ya, aku kan nggak tahu ya yang nonton, kamu yang milih file nomor 1 ini cewek apa cowok gitu. Terus di sini juga soalnya ada anak-anak, ada kerjasama, dia orang yang asik ya, diajak kerjasama, dia orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa memimpin juga, dia sensitif tapi dia juga rada pendendam, kadang rada pendendam. Jadi kita buka untuk sifatnya dia ya, karakternya dia, ataupun apapun petunjuk tentang dia. Orang yang memperjuangkanmu, file nomor 1. Orang yang memperjuangkan, file nomor 1. Pertama, koleris. Ya, dia memiliki jiwa pemimpin,
dia agak egois, dia humoris juga, terus dia gemuk, mungkin dia banyak makan ya, ada tai lalat. Nah, kok tai lalat ini bisa ditanya dia di mana, mungkin yang bisa terlihat kalau misalnya meskipun lagi pakai baju lengkap, berarti ada tai lalat, entah itu di tangan, di kaki, atau mungkin di wajahnya dia gitu. Ini yang bisa terlihat kalau meskipun dia pakai baju lengkap ya gitu. Secara badan kemungkinan dia gemuk, atau gemuk ini juga bisa merupakan simbolis berarti dia berkecukupan, orang yang berkecukupan. Dia orang yang humoris, tapi dia orang yang koleris, jadi dia orang yang tipenya memimpin, dia ada egois, mungkin dia juga karena sempat sakit hati. Oh ya, namanya juga Scorpio ya. BTW, meskipun di sini muncul Scorpio, bukan berarti dia fix Scorpio, tapi ada sifat-sifat yang mirip seperti Scorpio ya, terus seperti ambisius, seperti sensitif, cemburuan, pendendam. Ya, Scorpio juga biasanya memang tipe memimpin, tipe mengejar impian, juga kemungkinan dia ada beberapa orang yang merantau untuk mewujudkan impiannya dia atau memperbaiki kondisi ekonominya. Kalau misalnya dia itu adalah divine feminim, kalau misalnya kamu laki-laki yang menonton ini, berarti dia divine feminim yang tangguh, dia orang divine feminim yang mandiri. Tapi jujur aja sih, di sini kebanyakan energi yang terbaca adalah maskulin. Orang yang memperjuangkanmu ini lebih kebanyakan energi yang kebaca maskulin. Terus ya, dia sedang berada dalam keraguan-raguan. Kayak aku akan ambil kartunya lagi. Ini disingkirkan dulu ke sini. Bagaimana dia memperjuangkanmu, atau seperti apa dia saat ini, hubungan kamu sama dia itu bagaimana? Oke, sebenarnya dia memperjuangkan, dia ada rasa kekecewaan, dia ada love life-nya juga di kamu. Ya, ini bagian sifat dari kolerisnya, dia memang memiliki jiwa pemimpin. Mungkin kamu ataupun dia pernah sama-sama sakit hati. Kalian udah kenal nih, kalian udah sama-sama sakit hati, tapi salah satu dari kalian memendam rasa itu dan juga pergi. Mungkin juga ada sekarang itu lost contact juga. Terus di sini ya, beberapa ini bisa disesuaikan sama kisah hidup kalian, soalnya ada beberapa di kalian yang memang sudah berkeluarga dan juga pergi dari kalian. Ini energinya cenderung hubungan kalian berdua pergi dari kalian, atau hanya sedikit yang memang berkeluarga tapi dia saat ini sudah bercerai. Begitu dia memperjuangkanmu sebenarnya dalam hal cinta sih, dia ingin mendukungmu, dia ingin membuat kamu menjadi lebih baik, tapi mungkin caranya dia itu rada diktator, karena di sini koleris pemimpin, tapi dia king of one-nya kebalik. Dia niatnya baik, tapi kayak kurang diterima dengan baik sama kamu juga, atau kurang komunikasi yang baik gitu. Sini ada kekecewaan baik di kamu ataupun juga di dia gitu. Di sini ada kesedihan sehingga yang membuat dia pergi dari kamu. Mungkin emang sekarang dia sedang tidak bersama kamu, atau sedang kondisinya nggak oke gitu. Kamu sebenarnya menghormati dia loh. Kamu memberikan peluang pada dia, tapi di sini juga ada kematian. Kemungkinan orang yang memperjuangkanmu ini orangnya usianya lebih tua denganmu, lebih tua, dan dia sama kayak tadi aku bilang di awal, ada kematian juga sih, ada yang pergi selama-lamanya gitu. Makanya kalian berpisah itu juga ada ya, atau memang dia itu pergi ke tempat yang jauh gitu. Ini hubungan yang menyedihkan ya, ada aura sedih soalnya ya. Sejak pertama aku buka juga melo auranya. Koneksi kamu ke dia juga memang rumit. Ini ada kartu beda alam. Beda alam, ada kartu yang hanya tinggal di dalam pikiran juga ada. Jadi kayak tidak secara fisik tidak bersama, bisa juga memang
ya hubungan kalian itu pisah pulau gitu atau pisah tempat, sehingga kalian hanya bisa berkomunikasi dari media sosial. Itu juga bisa, karena di sini secara fisik tuh meskipun di sini ada keluarga tapi kayak sudah berpisah gitu. Kemudian di sini dia memperjuangkan kamu emang dari hal apa gitu. Dia sebenarnya ada memperjuangkan dari masa depan, untuk masa depan kamu. Dia ingin kamu seimbang, dan dia juga ingin bisa seimbang, apa yang membuat kamu seimbang dan berjalan bersama dengan kamu gitu, saling melengkapi satu sama lain. Dia orangnya pemberani, dia sejenis kalau dia ada maunya dia tuh bakal lakuin apa aja untuk maunya itu gitu. Mungkin kadang-kadang kamu juga bisa kesel untuk lihat itu. Nah, kalau misalnya ini karena ini menurut aku udah spesifik ya pembacaannya. Kalau misalnya ini tidak resonate sama kamu, ya berarti itu memang tidak ada orang yang jangan dipaksa-paksain resonate ya. Karena di sini ada hold your vision, tetap percaya juga emang pada vision kamu ke depannya, kayak bukan ke depannya sih, ini lebih energi itu lebih ke kayak intuisi kamu tuh. Intinya percaya dulu sama intuisi kamu. Mungkin yang pembacaan aku ada yang resonate, ada yang enggak nih, yang milih file nomor 1 karena memang spesifik gitu ya, meskipun general reading tapi energinya tuh cukup spesifik. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih file nomor 1 tentang siapa yang memperjuangkan kamu. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kamu yang memilih file nomor 2, siapa yang memperjuangkanmu. Oke, mari kita lihat siapa yang memperjuangkanmu dari segi karakternya dulu ya. Oke, mungkin ini nggak dapat nggak dapat spesifikasi zodiaknya siapa. Mungkin karena nanti aku juga bakal buka dari gulungannya sih. Oke, bisa juga sebenarnya orang yang memperjuangkanmu itu tidak terlalu memperjuangkan yang bagaimana nih yang kebaca gitu. Ya, jadi di sini aku kan realistis aja, nggak mau memberikan harapan palsu ke kalian. Meskipun kalian sudah ngeklik video ini, tapi aku akan memberikan informasi yang sejujur-jujurnya gitu ya, yang aku bisa. Jadi resonate enggaknya ini tergantung dari kalian sendiri, juga perlu menyesuaikan di kehidupan kalian itu seperti apa. Oke? Jadi di sini sejujur-jujurnya ya, orang yang memperjuangkanmu itu untuk saat ini tidak terlalu memperjuangkan yang bagaimana. Dia lebih ke koneksinya itu lebih ke sahabat, lebih ke orang lama juga, dan dia orangnya sebenarnya banyak yang dia sembunyikan, tapi dia terlihat lugu, dia terlihat jujur, tapi juga pintar menyembunyikan sesuatu gitu. Nah, sebenarnya orang yang memperjuangkanmu ini juga yang kebaca, meski awalnya aku mau baca love life ya, tentang love gitu, tentang sana biar happy, tapi ya mau gimana, mungkin ini emang pesan yang perlu kalian dengar. Jadi ada orang yang memperjuangkanmu, tapi juga dia memiliki niat tertentu yang tersembunyi untuk memanfaatkan. Nah, memanfaatkannya dari segi apa? Aku belum buka kartunya, bentar. Memanfaatkannya dari segi apa gitu ya. Dia kagum sama kamu nih, dia melihat kamu memang orang yang bisa membantunya. Jadi terserah kamu di sini mau bantu dia atau enggak. Bisa membantu dalam mengembangkan dirinya dia, karena dia melihat kamu orang yang potensial, orang yang memiliki potensi yang bagus, orang yang pintar berbicara, dan dia juga sebenarnya ada niat untuk mengontrol kamu juga gitu. Jadi dia berjuang untuk terkoneksi padamu, tapi memang ya menurut aku sih parah atau tidaknya di sini tergantung ceritanya dulu, kisah-kisahnya kalian tuh bagaimana. Tapi aku rasa di sini secara realistis emang kemungkinan parahnya itu ya kecil, karena kan kalian juga bisa memilih apakah kalian bisa mau berkomunikasi dengan dia, mau terkoneksi dengan dia atau tidak. Itu kalian bisa memilih. Tapi memang ada beberapa orang yang mungkin emang udah bukan terjebak ya, kayak emang udah ada dalam koneksi ini gitu, emang sudah dalam genggaman atau sudah memiliki circle dalam koneksi ini gitu. Circle mungkin dia ada koneksi yang lama juga bisa. Terus di sini kamu
sarannya tuh kayak perlu yakin dulu nih sama intuisi kamu, dan yang aku video ini mungkin hanya referensi saja untuk entah itu konfirmasi atau untuk melengkapi atau untuk lebih melihat arahnya kemana gitu ya. Terus sebenarnya orangnya ini kalau misalnya ditanya cewek atau cowok, di sini secara fisik lebih banyak cowok, sedikit cewek gitu. Terus di sini nggak ada rasa cinta, tapi ada rasa kagum secara wah gitu, kayak fans gitu. Ada fans juga. Dia berjuang untuk bisa terkonek sama kamu, tapi sisi negatifnya ini kayak gini, bisa dia berjuang untuk ingin mengontrol kamu ya, untuk mengembangkan dirinya dia juga sih. Oke, jadi aku bakal ambil petunjuk dari sini tentang dia itu seperti apa, atau dia bagaimana, apapun itu yang dapat di sini ya. Siapa yang memperjuangkanmu, seperti apa dia memperjuangkanmu, bagaimana dia memperjuangkanmu, atau apapun itu. Oke. Untuk orang yang memilih file nomor 2 atas saya gitu. Oh jatuh 1. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya udah deh, dari sini aja dulu. Punggung. Dia mungkin belum, atau kamu belum kenal sama dia. Aura abu. Belum terlalu jelas gitu untuk koneksi kamu ke dia. Rumah tangga memperjuangkan, bukan memperjuangkan dari rumah tangga sih. Jadi kayak mungkin kamunya yang sudah berumah tangga atau dia yang sudah berumah tangga. Hijau untuk perkembangan. Indonesia, oke. Dia orang Indonesia. Mungkin kamu juga memang udah dikenal sama banyak orang ya, atau kamu juga punya fans ya, banyak di sini. Terus di sini jadi dia kayak dikonfirmasi aja sih, dia tuh memang orang yang tidak begitu kamu kenal juga gitu, atau dia emang abu-abu tuh kayak memiliki sesuatu yang di belakangnya gitu, di belakangmu, tidak jujur sepenuhnya gitu. Tapi untuk rumah tangga dan kemudian ada warna hijau di sini, mungkin dia ingin meminta pertolongan kamu, lebih tepatnya gitu. Karena kalau misalnya dibilang apakah dia ingin berumah tangga denganmu, sepertinya tidak gitu ya. Tapi kalau The Emperor yang kebalik ini sama Nature yang kebalik ini dibilang termasuk rumah tangga, iya termasuk, karena kayak lebih ke ingin mengontrol sih, lebih tepatnya ingin mengontrol gitu. Ya tapi kalau misalnya kamu mau, ya terserah kamu, ini kan tergantung kamu juga ngambil keputusannya itu bagaimana. Dan dia orang Indonesia, dia asli lokal asli lokal. Mungkinan maksudnya Indonesia juga secara fisik kalian bisa jadi ya, secara fisik kalian memang sudah pernah bertemu atau memang sudah kontak juga kayak gitu. Nah, kalian bisa kira-kira juga siapa ya orangnya ini gitu. Kalau misalnya kalian define feminim dan memang kalian itu orang yang kepribadiannya memiliki talenta, mungkin memang orang-orang yang mendekati kalian itu yang sedang memperjuangkan kalian adalah divine yang maskulin. Tapi kalau misalnya kalian divine maskulin yang nonton video ini, orang-orang yang memperjuangkan kalian ini maskulin juga, kemungkinan tetap maskulin juga, dan feminim orang yang lebih kecil. Terus kalau sisi itu kan kayak ada negatif-negatifnya ya, tapi sebenarnya bukan hanya itu sih, sebenarnya ada sisi positifnya, dimana kamu juga bisa belajar dari koneksi kalian dan juga bisa berkembang juga. Hanya saja memang hati-hati agar tidak terlalu lost, tidak terlalu dimanfaatkan gitu. Nah jadi ini tergantung keputusan kalian juga nih, seperti sesuatu yang belum diputuskan, sesuatu yang ada tapi belum fix gitu. Namanya juga energi, yang hubungan antara manusia dengan manusia itu tidak bisa satu manusia saja yang membuat keputusan dan satunya ngikut, itu enggak, tapi keduanya, ada faktor dari kedua belah pihak begitu. Koneksi kalian memang udah kenal udah kenal, dan juga udah pernah bersama juga di past life ini, ada koneksi past life.
ada perasaan yang dipendam entah itu satu sama lain atau emang dari satu orang aja yang perasaannya memendam, itu kayak lebih mengenal orang satunya gitu. Two of sword, sama-sama pedang, dua pedang yang terbalik. Jadi emang sih pengaruh hubungan kamu sama dia itu lebih ke kamunya tuh rada stuck sih gitu. Jadi harus hati-hati ya. Kalau misalnya tentang perkembangan yang tadi aku bilang, ini tentang ke dia juga mungkin karena emang niatnya dia ada hal-hal yang gak oke gitu juga, dan tidak jujur. Mungkin kalau misalnya dia bisa jujur sama kamu, dia ingin belajar sama kamu, mungkin kamu juga akan menerima dia ya. Ya dari caranya dia juga gimana, tapi emang perkembangan di sini malah jadinya stuck gitu. Ini udah kode yang sama sih, dua pedang, kartunya sama meskipun deck kartunya berbeda. Dia memperjuangkan juga, pantesan tadi ada rumah tangga juga sih. Ya perbaikan rumah tangga. Perbaikan rumah tangga, bisa rumah tangganya dia minta saran, perayaan yang akhirnya gagal gitu ya, yang sebelumnya mungkin waktu itu ada hal-hal yang emang dia harapkan bersama kamu gitu tapi gagal. Tapi kalau memang ditanya mantan, jujur aja di sini kecil banget kalau misalnya ada energi love gitu, lebih ke energinya yang persahabatan atau memang bawaan dari kamu yang sahabat gitu, emang gitu, nggak ada love yang gimana gitu. Oke, jadi hampir spesifik juga ya, kayak jadi ini pembacanya kayak nomor 1 juga sih, kayak hampir spesifik gitu orangnya yang seperti itu ciri-cirinya. Dan kalau misalnya ini nggak resonate ya aku mohon maaf, berarti ini emang bukan rezeki kalian, dan ini untuk beberapa orang aja yang memang memiliki yang perlu mendengar pesan ini. Karena kan kalau aku reading itu biasanya pesan yang perlu didengar dan yang boleh didengar gitu ya, untuk mengembangkan diri, bukan lebih ke menghibur kalian, bukan juga sih, tapi kayak lebih mengembangkan diri gitu. Oke, jadi gitu aja untuk kalian yang memilih panel nomor 2. Kalian nggak perlu takut berlebihan, tapi kalian meskipun dia memperjuangkan untuk hal yang ada niat tidak oke gitu ya di belakang, tapi kalian tidak perlu takut berlebihan juga gitu. Oke, hanya perlu waspada aja kira-kira siapa orangnya, mungkin kalian sudah tahu. Karena di sini sepertinya kalian sudah diberikan jawaban, dan banyak juga yang masih bingung. Karena memang belum terlihat kayak tadi abu-abu gitu ya. Di mata kalian juga mungkin masih abu-abu. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih pel nomor 3, siapa yang memperjuangkanmu? Oke, fokus awalnya adalah tentang cinta ya, memperjuangkan cintamu gitu siapa. Tapi ya aku lebih fokusnya, lebih mengarahkannya selain cinta memang yang perlu kalian dengar. Oke, siapa yang memperjuangkanmu? Kemungkinan besar kamu sudah kenal sama dia, sudah pernah bersama, sudah baik itu bertemu secara fisik ataupun juga online, tapi ini sepertinya kebanyakan fisik dan juga di masa kecil. Kenal di masa kecil, dia kemungkinan berelemen tanah ya, banyak elemennya tanah, dan meskipun tanah, dia emosinya juga menggebu-gebu gitu. Dia kalau misalnya berusaha, dia tuh mantep untuk menerjang usaha tersebut gitu ya. Contohnya itu dalam memperjuangkan kamu juga ya. Oke, maaf mereng. Oke, dia orang yang mampu melihat peluang, dia orang yang mau bekerja keras, dan dia orang yang sabar meskipun dia emosinya tuh gede gitu ya, tapi dia juga sabar. Terutama mungkin kalau sama kamu awal-awalnya dia bisa sabar, tapi belakangnya mungkin rada-rada atau malah kebalik, belakangnya dia karena
dulu dia masih remaja, masih kecil, jadi emosinya masih labil, dan sekarang dia menjadi sosok yang lebih dewasa. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan orang yang mungkin memiliki keinginan untuk ada hubungan keluarga sama kamu gitu, memulai dunia yang baru, memulai awal yang baru, membuat rumah yang baru, tinggal bersama sama kamu. So, dia orang yang baik ya, orang yang mendukung kamu dari segi mencapai keinginan kamu itu apa gitu. Di sini ada divine feminim yang lumayan besar, juga divine maskulin yang lumayan besar. Ada juga yang nonton di sini feminim tapi orangnya feminim juga. Maksudnya kayak bukan feminim, kayak di sini nonton cewek tapi orang cewek juga ada. Cewek tapi yang memperjuangkan juga cewek itu ada gitu. Ya, selain yang berpasangan, maksudnya kayak feminim berarti ini maskulin, kalau misalnya kamu maskulin berarti itu yang ini feminim begitu. Ya, zodiak utamanya di sini yang terlihat adalah Taurus, tapi lebih ke sifat-sifat Taurus ini itu seperti apa, yang kayak sifat-sifat tanah, sifat-sifat sabar, mau berusaha, dermawan ya Taurus itu. Terus oke, aku akan membaca ini dari orakelnya tentang siapa yang memperjuangkan kamu. Orang yang memilih pil nomor 3, siapa yang memperjuangkanmu, bagaimana dia memperjuangkanmu, atau apa ya, apapun itu petunjuknya untuk orang yang memilih nomor 3. Atas nomor 3. Oke, orang yang memilih pil nomor 3. Wah, banyak dong. Berapa ini? Ini yang paling banyak keluarnya. Yang memperjuangkan kamu. Sementara feminim kan? Ada energi feminim yang lumayan gitu juga. Sesuai intuisi, oke, diperingatkan di sini bahwa sesuai intuisi. Nah, sesuai intuisi kamu, mungkin kamu juga selama pembacaan ini kamu sudah menerka-nerka siapa orangnya. Terus ada bawah, ada utara, air, hitam. Mungkin dia orang yang simple ya. Atas bawah berarti gini, dia orang yang memang udah ada ikatan sama kamu, udah kenal sama kamu, dan udah menjalani kehidupan yang lumayan panjang gitu. Oh, ada juga orang baru, ada energi orang baru tapi udah kenal juga. Ada yang kenal, ada yang orang baru. Energi orang baru ini kecil sih, lebih banyak yang sudah kenal. Dan warna merah ini bisa sebagai warna yang ia suka, bisa juga sebagai ini pertanda ambisi dia dan juga tentang cinta dia gitu. Ada yang memperjuangkan tentang cinta udara, jadi dia meskipun dia Taurus tapi dia juga tidak begitu suka untuk dikekang. Dia orang yang lumayan luas juga, mungkin ya karena sudah memiliki kedewasaan dalam dirinya. Dia itu mampu untuk menggini orang lain, mengerti orang lain gitu ya, mau mengerti tentang orang lain. Dia feminim, sementara kemungkinan hubungan kalian itu udah pernah bertemu dulu, tapi sekarang mungkin secara sementara kalian berpisah, atau emang pisah gitu, emang lagi pisah. Soalnya di sini ada niatan untuk membangun keluarga. Dia orang yang bertanggung jawab, orang yang meskipun misalnya dia cewek atau gimana gitu ya, feminim lebih besarnya dia, tapi dia memang orang yang bertanggung jawab, orang yang mau serius gitu. Sesuai intuisi ya, sesuai intuisi kalian bagaimana. Bawah dan juga atas, dia orang yang sudah sudah banyak makan asam garam di kehidupan ini. Mungkin orang yang memang udah tua, atau secara kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosional, dia tuh orang yang dewasa gitu ya.
orang baru. Dia juga mungkin akan bertemu dengan kamu, juga mungkin akan bertemu dengan orang-orang baru. Berarti yang memperjuangkan kamu bukan hanya itu ya. Ya, ini ada apa namanya? Ace of Pentacles yang merupakan suatu petualangan yang baru, suatu dunia yang baru juga bisa simbol-simbolnya. Tapi kalau hubungan kedepannya sama orang yang baru ini mungkin bisa sementara juga gitu. Nah, tanda-tandanya mungkin dia suka memakai warna merah, dia ada ambisi juga, dia ada cinta, dia memiliki kehangatan, dia pemberani gitu. Oke, sekarang singkirin dulu ini, aku akan ngebaca dari kartu yang lain. Pergi. Ya, dia mungkin emang udah kenal waktu kecil ya, tapi dia udah pergi juga ada. Membangun rumah tangga kembali. Ada juga yang tidak bisa menyampaikan secara jujur, secara gamblang apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. King of Swords-nya kebalik. Sebenarnya dia itu memperjuangkanmu dari hal yang satu, ada yang ingin emang berumah tangga bersama kamu, ada yang ingin kamu berkembang, yang lebih kayak mengenal kamu lebih dalam lagi gitu, mengerti kamu lebih dalam lagi seperti apa. Dan juga kalau misalnya dibilang bisnis sih enggak, ini lebih ke suatu yang berkaitan sama kehidupan, yaitu tentang ikatan satu sama lain, perkembangan satu sama lain begitu. Terus ini kalau emang sih bukan bisnis, bukan lebih besar ke bisnis, tapi akan mempengaruhi pendapatan kalian satu sama lain gitu. Terus kalian ini udah terkoneksi, mungkin emang kalian udah kenal, udah sama-sama nih, udah sama-sama, tapi juga Ten of Pentacle-nya kebalik. Mungkin emang ada sesuatu yang terjadi sehingga kebersamaan itu agak pecah, baik itu secara fisik ataupun secara rasa. Misalnya kalau pecah secara rasa nih, kalau misalnya kalian masih sama-sama secara fisik, berarti chemistry-nya agak berkurang gitu. Jadi orang yang memperjuangkan kamu ini sebenarnya bisa dibilang pasangan kamu, bisa dibilang orang yang sahabat juga bisa, teman masa kecil juga ada, dan akan datang orang yang baru mungkin seiring perjalanan kehidupan kamu. Ada kesempatan saat ini, ada kesempatan yang terbuka dalam hidup kamu gitu, untuk menemukan orang-orang yang akan mendukung kamu, kesempatan ya, dan akan gini loh, akan memberikan kemampuan secara finansial. Ring kebalik, energinya adalah kehidupan ini, lebih banyak kehidupan ini, bukan di past life. Lebih banyak emang orangnya udah waktu itu mungkin pernah menjalin hubungan sementara sama kalian gitu. Terus ada ring soalnya, tapi kebalik. Ini ada temun, sebenarnya dia ingin terkoneksi, ingin berkomunikasi kembali sama kalian, tapi baik kamu ataupun dia, mungkin salah satu dari kalian emang memendam gitu, menyimpan sendiri. Tapi alangkah baiknya jika sudah dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya udah pada bisa komunikasi, udah bisa jujur-jujuran temun, menyampaikan apa isi hati di yang kalian pikirkan di alam bawah sadar kalian, perasaan sejujur-jujurnya kalian itu seperti apa, mungkin akan bisa memperbaiki hubungan kalian. Itu karena di sini ada energi positif juga dari hubungan kalian. Ada kebahagiaan pada akhirnya, tapi itu pilihan juga, bisa kebahagiaan pada akhirnya, bisa meningkatkan finansial kalian juga. Hanya saja di sini kendalanya itu seperti di dalam pikiran, ada kendala dalam pikiran, entah itu pikiran yang kemana-mana, pikiran yang kayak merasa nggak yakin. Oh ya, ini kendalikan emosi, coba untuk lebih logis lagi melihat kenyataan yang ada tuh seperti apa gitu. Dan juga mungkin saling menerima ya satu sama lain ini. Hidden motivation, kamu sama dia mungkin emang udah terkoneksi di dalam diri kalian tuh, udah saling terkoneksi satu sama lain. Mau dia orang baru, mau dia orang lama yang sudah pernah lost connect, putus, kemudian akan ada koneksi baru sama kalian, akan ada dunia baru sama kalian. Tapi secara batin kalian udah terhubung satu sama lain. Hanya saja mungkin karena tertutup logika, karena masih nggak yakin,
baik kamu ataupun dia itu hanya ada di dalam pikiran, hanya ada dalam batin dan rasa saja gitu. Sebenarnya dia itu kayak udah pernah berjuang untuk kamu, tapi apa namanya, ya ada suatu hal yang akhirnya membuat kalian berpisah, tapi tetap terkoneksi dari hati. Kuncinya adalah tentang kejujuran dan menyampaikan perasaan kalian apa adanya. Mau kalian perasaannya itu mumet sama dia, kecewa sama dia, tapi di sini lebih besar mungkin ada rasa kangen. Jauh dari semua itu ada rasa kangen gitu. Memperjuangkannya oke kok, soalnya memperjuangkannya ada dari finansial juga, dari mau mengerti kalian itu seperti apa, mau membuat kalian agar energinya lebih stabil, kalian stabil, dia juga stabil gitu. Ada perkembangan bersama, ada jalan bersama juga sama dia, atas bawah, makanya kayak saling melengkapi satu sama lain. Mungkin energinya juga soulmate, kebanyakan soulmate, sedikit twin flame, satu orang nggak, kebanyakan soulmate lah ini gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pile nomor 3 tentang siapa yang memperjuangkan kamu dan dia memperjuangkan kamu dalam hal apa, dalam love, lebih banyak dalam love, dalam perkembangan kamu, finansial kamu. Tapi meskipun kondisinya sekarang kayak ada perpisahan, ada kepergian, ya namanya juga kehidupan, tapi suatu saat pasti kalian akan bertemu kembali karena di sini masih ada koneksi secara batin. Oke, itu aja yang untuk memilih pile nomor 3. Terima kasih, bye bye.